Gimana pada siang hari ini, sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Ya, Belum. di pertemuan siang hari ini tetap benar. Pokoknya jangan sampai lupa tujuan dari rumah itu dalam untuk beribadah. Oke. Kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan siang hari ini, mari kita senantiasa berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan berkah, menambah ilmu dan menambah sebuah wawasan keilmuan bagi kita semua. Amin. Dan kita lupa juga kepada orang tua, orang yang selalu mendoakan, yang mendukung orang hebat, itu adalah orang tua kita yang ada di depan. Saya ada di depan bukan karena saya hebat, tetapi orang tua saya. Jadi sebab oleh karena itu orang tua adalah satu-satunya tempat curhat dan tempat hidup, sebagaimana yang mengatakan apa? Ridho Al-Fatihah. Kawan-kawan semuanya, siang hari ini kita masuk ke mata kuliah atau membahas tentang mata kuliah yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang hukum waris, hukum kewarisan Islam. Yang mana dalam satu prodi kita harus tahu, setiap mahasiswa harus tahu tentang CPL. Apa CPL? Capaian kelulusan terhadap mahasiswa yang wajib diikuti. Yang pertama harus taat dan bertakwa kepada Tuhan dan menunjukkan sikap-sikap religius, memiliki sikap nilai-nilai moral dan etika. Di situ. Karena kelulusan dari setiap prodi itu memiliki visi-misinya sendiri. Yang kedua, selanjutnya mahasiswa itu harus memiliki pengetahuan dalam menyampaikan gagasan secara ilmiah, desain ataupun tulisan, dan juga memahami beberapa teori hukum, baik hukum Islam maupun hukum akan memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan menganalisis permasalahan hukum materi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita mengkaji kepada awal usia, maka disinilah kita harus mengetahui secara sistematis logis terhadap kritis perkembangan hukum yang ada di Indonesia, permasalahan-permasalahan tersebut. Dan itu yang capaian kelulusan dari mahasiswa yang ada di prodi. CPNK, apa CPNK? Capaian mata kuliah yang harus kalian ketahui adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Artinya nanti di setiap di setiap RPS itu kan ada sub tersendiri, mahasiswa harus memahami. Kalau tidak paham, kan ada sistem pertanyaan dan sebagainya. Yang kedua, sub yang kayak CPNK. Apa sub CPNK itu? Subbagian dari capaian mata kuliah. Apa saja isinya? Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia. Itulah RPS yang kita bahas pada hari ini. Integritas keilmuan dalam Islam, yaitu yang pertama sesuai dengan capaian yang ingin kita luluskan, yaitu sebagaimana ayat Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha ma taqaddamat fil wajib wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kenapa ini? Ini kalau kalian bisa nggak baca? Allah bisa ya. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan menjaga setiap diri, memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok. Artinya apa? Kalian itu
oleh Allah sang pencipta itu selalu taat kepada Allah, iman kepada Allah, dan kamu harus berpikir apa yang besok kita lakukan. Sekarang apa yang kita lakukan, besok apa yang kita lakukan. Apakah sekarang lebih baik daripada besok? Apakah lebih buruk daripada itu? Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lanjut. Nah, itulah salah satu integritas terhadap keilmuan. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa poin prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam di Indonesia. Prinsip apa saja dalam kewarisan itu? Yang pertama prinsip keadilan, yang kedua kepentingan keluarga, yang ketiga kewajiban membayar utang dan wasiat. Itu ada beberapa prinsip. Prinsip keadilan ini maksudnya bagaimana? Prinsip keadilan itu adalah pembagian harta waris harus adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin apapun status sosial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum yadzakar mislu hadzal unsayyaini." Artinya apa? Allah itu memberikan status pembagian harta waris itu kepada laki-laki dan perempuan itu 2 banding 1. 2 banding 1. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kenapa? Karena laki-laki itu membawa beban lebih besar daripada perempuan. Paham ya? Selanjutnya, dari ini juga tidak boleh saling mendiskriminasikan terhadap keluarga perempuan dia itu sarjana, terus saudaranya itu tidak sarjana. Akhirnya ketika orang tua itu meninggal, hartanya banyak, akhirnya banyak di lapangan seperti apa? Itu kan hak orang lain dimakan, tidak boleh, haram hukumnya. Boleh keangkat dulu. Yang kedua kepentingan keluarga. Artinya apa? Kepentingan keluarga, pembagian harta waris juga mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Saudara kita, apakah dia itu memerlukan kita saling membutuhkan, karena kita saling membutuhkan kepada keluarga. Jangan dia dibiarkan ketika ada harta yang ditinggalkan dibagi secara baik sesuai dengan konsep Islam. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada ketimpangan dan juga tidak ada apa? Saling keseruan begitu. Tidak ada kesenjangan. Dan ketiga, konsep yang ketiga adalah kewajiban membayar utang dan wasiat. Maksudnya apa? Ketika si mayit itu mempunyai hutang, maka itu hartanya harus dibayarkan sebelum harta itu dibagi. Ketika mempunyai wasiat, maka wasiat itu didahulukan daripada membagikan warisan. Setelah itu barulah dikatakan bahwa hutang dibayar, wasiat dibayar, barulah sisanya itu dijadikan harta waris. Baru paham ya? Lanjut, ini sebagaimana prinsip-prinsip yang 3 itu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Birrijali nasibun mimma tarakal walidain wal aqrabun wal yatisai nasibun mimma tarakal walidain wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa." Artinya laki-laki dan perempuan itu memiliki bagian masing-masing. Perempuan juga memiliki bagian masing-masing dari keluarga yang tinggalkan. Begitu seterusnya. Lanjut. Yang selanjutnya, hukum waris yang ada di Indonesia ini, itulah konsep hukum waris yang ada di Al-Quran. Tetapi hukum waris yang ada di Indonesia ini mengacu kepada Impres nomor 1 tahun 1991 mengatur tentang penyebaran kompilasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku. 3 buku itu KHI itu ada 3 buku, yang mana 3 buku
pembahasan tiga materi. Yang pertama adalah tentang hukum keluarga atau hukum perkawinan. Yang kedua, bab 2 itu tentang koalisi itu. Lanjut. Itulah tentang integrasi yang berkaitan dengan hukum Islam dan juga berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia. Terakhir adalah ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang asas hukum kewarisan. Yang pertama, sebagaimana telah disebutkan, asas keadilan. Yang kedua, asas individual. Asas individual itu bagaimana? Asas individual adalah asas yang mana manusia itu memiliki haknya masing-masing. Secara individu dan mereka akan hidup masing-masing juga. Yang kedua, yang ketiga adalah integriti. Apa integriti? Bukan identitas. Integriti itu adalah asas yang mana antara keluarga itu tidak saling harmonis. Adanya harus harmonis. Dan juga egaliter, ada asas egaliter, ada asas hubungan darah, ada asas jebari, ada asas bilandarat, ada asas ta'abud, ada asas kematian, ada asas bilandarat. Itu ada beberapa 8% asas itu yang ada di dalam kajian hukum kewarisan. Ada beberapa, kalau kita kaji dengan filsafat, maka kita mampu dari 3 aspek: ontologi, terus epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Terakhir ada aksiologi, terus di situ terus ada beberapa hal yang terus. Ini pembagian hukum pokok itu ada 8, ada 6 yang harus nanti terus. Ini secara konsep dasar hukum kewarisan Islam dalam, kalau kita jadi dengan kacamata filsafat, yaitu ada kaitannya, maka ada 3 aspek. Yang pertama ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Ontologi maksudnya bagaimana? Aksiologi itu bertujuan agar kepentingan bermasyarakat yang muncul sebagai akibat peristiwa hukum kematian seseorang dapat diselamatkan. Artinya apa? Seseorang yang telah meninggalkan sesuatu, dia memiliki harta, maka harta itu akan pas diberikan kepada orang yang berhak, secara untuk filsafat ini. Karena yang kedua adalah secara epistemologi ini, kajian hukum warisnya menjelaskan aturan pemindahan hak kepemilikan kepeninggalan waris kepada ahli waris. Artinya apa? Ada timbal-baliknya. Saya mempunyai harta, ketika saya meninggal maka harta saya dibalikkan kepada haknya siapa yang berhak, maka orang lain tidak boleh. Itulah secara etis caranya itu. Artinya hukum itu memberikan satu cara. Itulah filsafat mengajarkan seperti itu, memberikan satu cara. Caranya apa? Sebagaimana konsep di dalam Al-Quran itu. Yang kedua, yaitu mengikuti sumber hukum waris yang utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis dan ijma yang berkonsepkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, aksiologinya hukum waris adalah salah satu perbuatan hukum yang hikmah atau fungsi dari pembuatan hukum waris itu adalah memiliki peran penting. Mengapa kau memiliki
kemudian karena di dalamnya itu tentang masalah kestabilitasan terhadap keluarga stabil. Artinya kita kayak anak kita itu sudah mandiri semua, tetapi dia itu tidak mau atur orang tua kita, kan itu akhirnya dia mandiri. Ketika kita meninggal, siapa yang mau mewarisi harta itu kalau bukan anak kita itu? Artinya waris ini untuk menstabilitaskan terhadap keluarga. Makanya hukum itu ketika sudah anak di luar nikah, anak meninggal tanpa ada surat nikah, itu hati-hati berkaitan dengan waris. Yang dengan adanya sistem waris yang adil, semua anggota keluarga dapat merasakan keadilan. Mungkin yang terakhir, yang terakhir, teori yang diambil dari konsep hukum waris ini adalah yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat yang ada istiadat, dan juga hukum waris itu kajian teori-teori yang lain. Dari sini mungkin kawan-kawan ada yang masih belum paham, kita tanyakan.